tantangannya adalah ada dua skenario yang sebetulnya kita sudah sama-sama tahu, tapi belum ada kegiatan yang kita lakukan untuk menghambat ini. Terima kasih Bung Refli, Pak Lanyala, Bang Kodari, Pak Margarito itu saya lihat juga ada di sana. Terima kasih. Ini mohon maaf saya gagal ke sana, tapi saya nggak tahu tadi sudah ada yang mengucapkan selamat ulang tahun belum ini ke presiden kita nih ya. Jadi demi lancarnya acara ini, jadi saya mau ucapkan selamat ulang tahun lah buat Pak Jokowi. Semoga lebih amanah beliau. Ya, Bang Refli begini, kedai kopi ini kan singkatan ya, kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia. Jadi dari salah satu diskusi, salah satu peserta diskusi berseloroh mengungkapkan keberatan. Kenapa kemudian kita ini diatur oleh kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan calon presiden namanya itu saja. Lagi-lagi keluarnya itu lagi. Mestinya kita sebagai lembaga kajian bisa mendidik masyarakat bahwa Indonesia sesungguhnya tidak pernah kekurangan pemimpin. Sehingga banyak sebetulnya nama-nama presiden yang bisa muncul ke masyarakat. Akhirnya kami buatlah survei pertanyaan terbuka. Silakan, siapa yang menurut Anda pantas menjadi Presiden Republik Indonesia? Kita klaster-klaster tuh, ada klaster oposisi, kepala daerah di barat, kepala daerah di timur, ada akademisi, kemudian ada selebritis, ada atlet dan lain-lain. Muncullah keluar 500 nama. Begitu 500 nama keluar, muncul ke permukaan, baru ini agak heboh. Oh, ternyata Indonesia tidak pernah kekurangan pemimpin. Banyak sekali ternyata pemimpinnya. Bayangkan misalnya contoh, seorang Refri Harun itu namanya 2 kali muncul. Tokoh oposisi dan ahli hukum. Rizal Ramli juga begitu. Bahkan sampai 3 kali muncul, mantan menteri, terus kemudian ahli ekonomi dan oposisi. Jadi pada saat kita sampaikan ke publik dan publik terhenyak, mulailah kegaduhan sedikit ini muncul. Nama-nama yang tadinya tidak keluar, kemudian merasa dirinya mampu untuk juga bersaing sebagai calon presiden. Nah, kemudian misalnya ada klaster anti korupsi. Nah, itu ada macam-macam, ada namanya Abraham Samad, Sudirman Said dan lain-lain. Termasuk Pak Firly Bahuri tentunya. Nah, dari nama-nama ini kan kita bisa lihat sebetulnya Indonesia ini tidak pernah kekurangan pemimpin. Jadi kalau kemudian Ketua DPD Pak Lanyala mengatakan bebaskan saja, itu saya setuju. Jadi memang banyak kok, dan silakan saja, harusnya bisa siapapun yang maju gitu. Nah, sekarang kan problemnya, bukan problem lah, ini tantangannya adalah ada 2 skenario yang sebetulnya kita sudah sama-sama tahu, tapi belum ada kegiatan yang kita lakukan untuk menghambat ini. Yang pertama adalah skenario 3 periode, ya. Yang kedua adalah skenario yang katanya pemilu presiden akan diundur atas alasan pandemi misalnya. Nah, kalau misalnya 2 hal ini terjadi, sampai hari ini kan belum ada tuh hal-hal yang usaha-usaha kita mencegah itu. Kecuali ada hashtag tangkap Kodari aja, kasihan juga teman saya tuh. Nah, padahal kan ini sama saja pendapat gitu. Jadi menurut saya, Bang Refli, banyak orang mengatakan ya, termasuk saya berkali-kali mengatakan bahwa tujuan utama reformasi adalah membatasi keterpilihan presiden lebih dari 2 kali. Nah, terus kemudian saat ini muncul ada wacana 3 periode yang banyak kemudian orang tidak menginginkan itu. Tapi ketidakinginan orang-orang untuk menjegal wacana 3 periode ini hanya sebatas opini, hanya sebatas pendapat di media sosial, tapi tidak ada hal-hal yang menurut saya benar-benar bisa mencegah itu. Misalnya nanti
Pak Lanyala di DPD misalnya akan melakukan the Fifth Amendment, amandemen kelima Undang-Undang Dasar. Sudah siap belum nanti teman-teman DPD untuk menjaga agar isu-isu seperti 3 periode, kemudian isu-isu pemunduran jadwal pemilihan presiden karena pandemi itu masuk ke dalam pasal-pasal itu. Ini mestinya menurut saya yang harus dijaga oleh teman-teman DPD, karena Bang Refli, menurut saya saat ini masyarakat tinggal bersandar kepada dua kekuatan besar negeri ini. Yang pertama adalah MPR dan media massa untuk bisa mencegah kong kali kong pembobrokan demokrasi ini terjadi nanti. Saya tidak ingin berdebat kenapa harus ada usulan 3 periode, karena menurut saya sudah selesai. Saya tidak setuju sudah gitu. Tapi kemudian bagaimana dengan usulan untuk memperpanjang atau menggeser pilpres dari 2024 ke 2027 katanya atas dasar pandemi? Ya, ini kan juga hal-hal yang menurut saya juga berbahaya. Saya mendukung langkah Pak Lanyala untuk membuat sebesar-besarnya, seluas-luasnya kesempatan bagi siapapun pemimpin kita untuk bisa maju ke pilpres. Tapi lagi-lagi yang perlu saya garis bawahi, kita semua sudah tahu akan ada skenario-skenario itu. Skenario 3 periode, kemudian skenario pilpres diundur menjadi 2027. Nah, bagaimana? Siapkah nanti teman-teman DPD untuk mencegah tidak ada ayat-ayat yang bisa nantinya merugikan demokrasi itu sendiri pada saat amandemen kelima itu diajukan. Jadi mudah-mudahan nanti setelah acara ini selesai ada sebuah kesepakatan dan ada cara-cara yang memang yang dibuat atau yang dimiliki oleh teman-teman DPD untuk mencegah itu. Threshold sudah berulang kali disampaikan oleh Bang Riza Ramli, Bang Rocky Gerung untuk ditiadakan, saya setuju. Nah, tapi sekarang, kenapa kemudian teman-teman partai politik sampai hari ini tidak berkomunikasi keras tentang ide 3 periode atau selentingan isu kemunduran atau dimundurkannya Pilpres 2024? Saya sama sekali belum melihat itu. Apakah ada ketakutan di kalangan partai politik untuk kemudian bersuara keras yang seolah-olah akan menghalangi rencana-rencana besar para oligarki untuk meneruskan kelanggengan kekuasaannya di Indonesia? Nah, itu yang menurut saya sampai hari ini belum lihat. Lagi-lagi Bang Refli, mudah-mudahan skenario-skenario yang sudah kita ketahui ini, kita punya nih cara jitunya untuk menghilangkan atau menggagalkan skenario-skenario itu. Termasuk, mohon maaf Pak Ketua Lanyala, harus mampu Anda dan teman-teman DPD mencegah agar tidak ada ayat-ayat atau pasal-pasal selundupan yang kemudian akan merugikan demokrasi bila nanti amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45 itu disetujui atau disahkan. Demikian Bang Refli, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.